Pernahkah kamu kehilangan seorang sahabat yang dulu selalu ada, tetapi suatu hari berubah menjadi orang asing tanpa penjelasan? Jika iya, mungkin malam ini kamu akan menemukan bagian dari hatimu yang selama ini belum sempat sembuh. Hai, selamat malam. Perkenalkan, namaku Arya. Ya, aku berasal dari Banyumas dan malam ini aku sedang duduk sendiri di depan mikrofon sederhana di kamarku untuk menemani siapapun yang sedang merasa sepi atau kesepian. Cerita yang akan kubagikan terjadi pada tahun 2022, sebuah tahun yang mengajarkanku bahwa tidak semua orang yang datang dalam hidup kita akan tinggal selamanya. Kalau kamu sedang mendengarkan ini dengan hati yang lelah, semoga cerita ini bisa menjadi tempat istirahat sebentar. Dulu, aku punya seorang sahabat yang sangat dekat. Dia adalah orang yang selalu ada ketika aku tertawa dan tetap bertahan ketika aku sedang jatuh. Kami berbagi banyak cerita, mimpi, kekhawatiran, bahkan hal-hal kecil yang mungkin tidak penting bagi orang lain. Dia selalu meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesahku, menyemangatiku ketika aku mulai meragukan diriku sendiri. Dan jujur saja, saat mengingat semua itu sekarang, aku merasa sedikit malu. Karena ternyata selama ini aku terlalu yakin bahwa orang sebaik dia akan selalu ada. Aku lupa bahwa setiap pertemuan di dunia ini memiliki kemungkinan untuk berakhir. Lalu suatu hari semuanya berubah. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata-kata menyakitkan, tidak ada perpisahan yang jelas. Kami hanya perlahan menjauh. Pesan yang dulu dibalas dalam hitungan menit mulai dijawab hari-hari kemudian. Obrolan yang dulu mengalir tanpa henti berubah menjadi percakapan yang seperlunya. Hingga akhirnya aku sadar bahwa aku sedang kehilangan seseorang yang masih hidup tetapi tidak lagi hadir dalam hidupku. Dan anehnya, kehilangan seperti itu terasa sangat menyakitkan. Aku pernah berpikir, mungkin aku melakukan kesalahan, mungkin ada kata-kata yang tak pantas yang sengaja aku lontarkan dan melukai hatinya. Mungkin aku kurang menghargainya, mungkin aku bukan sahabat yang cukup baik. Malam demi malam aku mengulang pertanyaan yang sama sampai pikiranku lelah sendiri. Namun semakin aku mencari jawaban, semakin aku mengerti satu hal. Tidak semua perpisahan membutuhkan alasan. Kadang seseorang pergi bukan karena kita buruk, bukan karena kita gagal, bukan karena kita tidak berharga. Kadang mereka pergi karena hidup membawa mereka ke arah yang berbeda dan itu tidak apa-apa. Pelajaran terbesar yang ku dapat dari kehilangan sahabat adalah memahami bahwa cinta dalam pertemanan tidak selalu berarti memiliki. Kadang bentuk cinta yang paling dewasa adalah merelakan, mendoakan mereka dari jauh, mengingat kebaikan mereka tanpa menyimpan kebencian, menyimpan kenangan tanpa harus memaksa masa lalu kembali. Kalau saat ini kamu sedang kehilangan seseorang sahabat, izinkan aku mengatakan sesuatu. Jangan menyalahkan dirimu terlalu lama, jangan menganggap dirimu tidak pantas dicintai hanya karena seseorang memilih pergi. Kehadiran mereka pernah menjadi hadiah, kepergian mereka adalah pelajaran, dan kamu tetap berharga bahkan ketika tidak semua orang memilih untuk tinggal. Percayalah, ada orang-orang baru yang akan datang dalam hidupmu, orang-orang yang akan menghargai keberadaanmu, orang-orang yang akan menerima dirimu apa adanya. Sementara itu, rawatlah dirimu, jadilah sahabat bagi hatimu sendiri, karena menyembuhkan selalu dimulai dari dalam diri. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain untuk menyembuhkan luka, dan luka yang hari ini terasa begitu dalam, suatu saat akan menjadi bukti bahwa kamu berhasil bertahan, dan itu luar biasa. Kamu sungguh hebat.